Al-Kindi merupakan seorang filsuf muslim dari abad ke-9. Ia berpendapat bahwa filsafat dan agama memiliki hubungan yang saling melengkapi. Dia juga percaya bahwa filsafat dapat membantu dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran agama dengan lebih mendalam. Nah, menurut Al-Kindi, filsafat ini memberikan alat-alat rasional untuk menganalisis keyakinan agama, memungkinkan setiap individu untuk mencapai pemahaman yang lebih jelas mengenai kebenaran. Dia juga menekankan pentingnya akal dalam menafsirkan teks-teks suci, serta bagaimana prinsip-prinsip logika dan pemikiran kritis ini dapat digunakan untuk memperkuat iman. Al-Kindi juga berargumen bahwa banyak ajaran agama, terutama dalam Islam, tidak bertentangan dengan penemuan filsafat. Nah, sebaliknya, pemahaman yang lebih baik tentang filsafat ini dapat mengarah pada penguatan iman dan ketaatan terhadap ajaran agama. Dengan cara ini, Al-Kindi melihat filsafat sebagai jembatan antara pengetahuan rasional dan keyakinan spiritual, membantu manusia untuk mencapai kebijaksanaan dan kebenaran. Jadi, secara keseluruhan, Al-Kindi menempatkan filsafat ini sebagai sarana yang penting untuk mendalami aspek-aspek metafisik dan etika dalam agama. Al-Razi merupakan seorang filsuf dan dokter muslim dari abad ke-9. Ia memiliki pendekatan rasional yang unik dalam etika dan moralitas. Ia juga berfokus pada pentingnya akal dan pengalaman sebagai dasar untuk memahami nilai-nilai moral, berbeda dengan banyak pemikir lainnya yang lebih menekankan pada otoritas agama ataupun tradisi. Nah, lalu selanjutnya apa sih perbedaan dengan filsafat moral lainnya? Itu yang pertama, ada penekanan pada akal. Banyak filsuf pada zamannya seperti Al-Ghazali, ia lebih mengedepankan wahyu dan tradisi, sedangkan Al-Razi sebaliknya, ia menganggap akal sebagai sumber utama untuk memahami moralitas. Lalu yang kedua ada skeptisisme terhadap dogma. Al-Razi cenderung skeptis terhadap dogma religius yang tidak dapat dijelaskan secara rasional, sedangkan pemikir lainnya ini mungkin lebih menerima otoritas agama tanpa kritik. Lalu yang ketiga itu ada integritas ilmu pengetahuan. Al-Razi juga mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dan pengalaman ke dalam etika, menjadikannya salah satu pelopor dalam menghubungkan ilmu dan moralitas. Berbeda dengan filsuf yang terpisah antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Al-Farabi yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles ini mengembangkan konsep kota ideal yang disebut Al-Madinah Al-Fadilah. Dalam pandangannya, kota ideal ini merupakan masyarakat yang teratur, harmonis, dan berorientasi pada kebahagiaan. Ciri-ciri utama dari kota ideal yaitu kepemimpinan yang bijak, kehidupan berkomunitas, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta keselarasan moral dan etika. Lalu keterkaitan dengan kebahagiaannya itu, Al-Farabi percaya bahwa tujuan akhir dari setiap individu dan masyarakat adalah mencapai suatu kebahagiaan. Nah, dalam konteks kota ideal ini, kebahagiaan dicapai melalui kebaikan moral, pengetahuan, dan keadilan. Lalu selanjutnya, kebahagiaan di sini tidak hanya bersifat secara individual tetapi juga kolektif, di mana kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan berkontribusi pada kebahagiaan setiap anggotanya. Dengan memiliki pemimpin yang bijak dan masyarakat yang berpendidikan, kota ideal dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan moral dan spiritual, yang dapat gilirannya memfasilitasi pencapaian kebahagiaan sejati. Di antara metodenya yaitu yang pertama, integritas ilmu pengetahuan. Ikhwan Al-Sofa mengumpulkan dan menyintesis berbagai bidang ilmu, termasuk filsafat, matematika, astronomi, dan teologi. Mereka berusaha menciptakan pemahaman yang holistik, mencakup semua aspek pengetahuan. Lalu metode yang kedua itu ada dialog dan diskusi. Mereka mendorong dialog antara berbagai tradisi pemikiran termasuk Yunani, Persia, dan Islam untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang kebenaran. Lalu yang ketiga itu ada penulisan risalah. Mereka menulis serangkaian risalah yang mencakup topik-topik yang beragam dari etika hingga kosmologi menggunakan gaya yang mudah dipahami
mendalami dan sistematis. Ini bertujuan untuk mendidik pembaca dan menyebarkan pengetahuan. Lalu metode yang selanjutnya itu ada simbolis dan alegori. Dalam beberapa karya mereka menggunakan simbolisme dan alegori untuk menyampaikan konsep-konsep yang kompleks, menghubungkan aspek spiritual dan material dengan cara yang mendalam dan reflektif. Teori emanasi. Yang pertama, emanasi dari sumber utama. Nah, menurut Ibnu Sina, segala sesuatu di alam semesta ini berasal dari sumber utama, yaitu Tuhan. Dalam pandangan ini, Tuhan adalah eksistensi yang mutlak, tidak bergantung pada apapun dan tidak memiliki batasan. Dari Tuhan, segala sesuatu emanasi secara bertahap. Lalu yang kedua, hierarki emanasi. Emanasi berlangsung dalam urutan hierarkis. Setelah Tuhan, emanasi berikutnya adalah aksiden atau intelek, yang merupakan bentuk pertama dari keberadaan. Dari aksiden ini kemudian muncul bentuk-bentuk lain seperti jiwa, kemudian materi, hingga akhirnya menciptakan dunia fisik. Lalu yang ketiga, proses emanasi. Emanasi ini dianggap tidak menurunkan sifat-sifat Tuhan. Setiap entitas yang emanasi memiliki sifat yang berbeda, tetapi tidak entitas yang bisa memisahkan diri dari sumbernya, yaitu Tuhan. Lalu selanjutnya, pengaruh terhadap pandangan ontologis. Itu yang pertama, konsep Tuhan. Dalam teori ini, Tuhan dipahami sebagai penyebab pertama yang absolut dan tidak berubah. Tuhan adalah sumber segala kebaikan dan keindahan serta tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirinya. Ini menunjukkan kesempurnaan dan keesaan Tuhan. Yang kedua ini ada alam semesta sebagai ciptaan. Alam semesta dianggap sebagai hasil emanasi dari Tuhan. Ini menegaskan bahwa seluruh realitas memiliki struktur yang teratur dan sistematis, di mana segala sesuatu terhubung dengan Tuhan sebagai sumbernya. Lalu yang ketiga itu keterhubungan konsep. Emanasi mengimplikasikan bahwa semua makhluk, meskipun memiliki eksistensi yang berbeda, tetap terkait dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kembali kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Yang keempat ada etika dan moralitas. Pandangan ontologis ini juga mempengaruhi etika Ibnu Sina, di mana tindakan manusia dianggap sebagai bagian dari proses pencarian kebaikan yang tertinggi yang terhubung dengan Tuhan.